Sekarang ada yang baru nih, Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa kepala daerah menjadi petugas Jokowi. Padahal presidennya Prabowo, soalnya ke Jokowi. Ini kan repot jadinya gitu. Dan ini terus diagung-agungkan. Tapi apapun itu kita berharap apa yang kemudian sudah terjadi, retreat juga sudah selesai, kepala-kepala daerah kembali fokus ke masing-masing wilayah, ke masing-masing daerah untuk kemudian melayani rakyatnya, bukan melayani mantan presiden. Hai korban ghosting, udah berapa kali ketipu oleh kekasih kita? Atau udah berapa kali ketipu oleh teman-teman kita yang katanya mengatakan bahwa kita ini adalah teman sejati dan kita ini adalah kekasih paling setia, tapi ternyata sebenarnya kita memiliki kekasih lain, kita memiliki kisah-kisah asmara lain, bukan kepada seseorang yang seharusnya layak mendapatkan itu. Dan tipuan-tipuan ini tidak hanya terjadi antara kekasih dan teman, tapi juga kepada rakyat. Yang katanya sebagai pejabat negara, yang katanya sebagai pejabat publik, ternyata hanya menjadi pelayan bagi orang-orang tertentu. Kita lihat bersama bagaimana kemudian akhirnya retreat yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto melalui Kemendagri di Magelang sudah selesai dan usai. Semua kepala daerah masing-masing akhirnya kembali ke daerah masing-masing di mana tempat mereka seharusnya memimpin wilayah-wilayah tersebut. Dan dari berbagai macam proses-proses retreat dengan segala macam peristiwa-peristiwa dan persoalannya, ada yang menarik setelah retreat ini selesai. Jadi setelah retreat selesai, ada beberapa kepala daerah, itu gubernur ataupun wali kota ataupun bupati, yang kemudian akhirnya bukan malah langsung bekerja setelah dari retreat selama seminggu daerahnya ditinggal, masih cari muka atau laporan sama bos. Ya karena mau bagaimanapun kan selama mungkin ketika proses pilkada diberikan dukungan oleh bos dan dibantu dari berbagai macam pihak-pihak dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, maka mau tidak mau karena kebetulan ada Jawa Tengah, maka tidak sopan rasanya kalau tidak mampir. Kan harus mampir gitu. Sedangkan selama ini sudah dibantu memenangkan proses pilkada misalnya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kepala daerah ini memegang satu kalimat bahwa tuanku adalah rakyat atau kita adalah pelayan publik, itu tidak berlaku tuh bagi sebagian kepala daerah yang akhirnya harus sowan terlebih dahulu. Jadi kalimat bahwa tuanku adalah rakyat atau kita adalah pelayan publik sebagai pejabat kepala pemerintahan di daerah masing-masing itu tidak berlaku, terutama juga bagi Khofifah. Jadi bagi Bunda Khofifah ini tidak terlalu berlaku lah. Ya yang berlaku tuanku adalah Bapak Jokowi. Kan mau gak mau gitu kan. Kita juga melihat bagaimana kemudian ketika proses pengumuman hasil quick count gitu kan terjadi di Pilkada Jawa Timur, kan Bapak Jokowi langsung menelpon Khofifah. Seolah-olah di sana ada berbagai macam kontribusi yang diberikan sehingga harus mengucapkan selamat dan disampaikan kepada publik bahwa saya sebagai Presiden Jokowi atau saya sebagai seorang Jokowi masih punya pengaruh yang begitu besar sehingga Khofifah masih bisa menang menjadi Gubernur Jawa Timur. Jadi dari berbagai macam kunjungan-kunjungan sowan-sowan ini yang terjadi di Solo gitu kan, di mana kepala daerah khususnya Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, dan beberapa kepala-kepala daerah wilayah kota yang berasal dari Jawa Timur itu juga hadir bersama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak gitu kan. Secara politik ini kan sebenarnya Bapak Jokowi ingin menunjukkan bahwa posisi dia masih memiliki pengaruh gitu. Masih memiliki eksistensi yang kemudian ini ditunjukkan dengan kehadiran para gubernur atau kepala-kepala daerah untuk menghadap kepada beliau. Jadi ini secara politik dimaknai bahwa Bapak Jokowi ingin memberikan pertunjukan meskipun beliau sudah lengser sebagai presiden dan tidak punya partai politik, tapi beliau ingin menunjukkan bahwa masih ada pengaruh secara politik sehingga mau tidak mau kepala-kepala daerah itu harus mengunjungi Jokowi. Setidaknya ini sebagai ucapan terima kasih karena beliau telah dimenangkan misalnya gitu kan, meskipun kita tidak tahu dengan cara apa dimenangkannya, tapi di sanalah kemudian posisi-posisi ini dimaknai agar kemudian orang-orang juga masih mengingat
bahwa Jokowi adalah seorang politikus, bahwa Jokowi adalah seorang politisi. Harus diingat gitu. Meskipun sekarang jabatannya sudah selesai, wewenangnya juga sudah selesai, tapi mau tidak mau pengaruh-pengaruhnya ini masih akan terus terjadi dan akan terus ditampakkan oleh Bapak Jokowi. Kita melihat bagaimana kemudian pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ketika mengatakan bahwa sebenarnya saya tidak terlalu dekat atau tidak terlalu kenal lama dengan Ibunda Khofifah, tapi dalam satu posisi ketika diberikan arahan oleh Bapak Jokowi untuk menghadap Khofifah terkait dengan berbagai macam proses kemenangan-kemenangan di Jawa Timur misalnya, ini kan ingin menunjukkan bahwa memang Jokowi masih punya pengaruh pada saat itu gitu. Dan ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Prabowo ini gak bakal menang kalau dengan Jokowi gitu. Setidaknya begitu gitu. Dan kita melihat bagaimana kemudian pengakuan-pengakuan itu harus disampaikan, pengakuan-pengakuan itu harus terlihat gitu, sehingga Jokowi tidak hilang dari masa yang kemudian menjadi eksistensi beliau ini. Sehingga apapun yang kemudian dilakukan gitu kan pasti selalu kaitannya dengan Bapak Presiden Jokowi. Meskipun sebenarnya secara kewenangannya sudah selesai, secara kejabatannya juga sudah selesai gitu, secara kekuasaan juga sudah selesai, tapi kenapa Jokowi selalu diteriakkan, Jokowi selalu diramaikan, Jokowi selalu diagung-agungkan? Kenapa gitu? Mungkin pernyataannya yang kemudian disampaikan oleh Ibunda Khofifah gitu kan, bahwa ya kita belajar dari pengalaman beliau selama memimpin gitu kan. Secara skala kan sebenarnya berbeda, wali kota, gubernur Jakarta, habis itu presiden Bapak Jokowi gitu kan. Dan Khofifah, Ibunda Khofifah ini kan gubernur Jawa Timur, setelah dulu pernah jadi mensos juga gitu. Tapi sekarang posisinya gubernur Jawa Timur, di mana daerah ini memiliki satu potensi tersendiri, permasalahan sendiri, hal-hal sendiri daripada daerah-daerah yang lain. Oke, belajar dari pengalaman Bapak Jokowi. Pelajaran soal apa? Soal adili Jokowi. Enggak. Tapi maksudnya dalam satu posisi bahwa sebenarnya ada skala-skala yang berbeda. Dan lebih baik sebenarnya bagi Ibunda Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur dan berbagai macam kepala-kepala daerah yang lain itu mendengarkan apa yang kemudian menjadi keresahan masyarakat, mendengarkan apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang kemudian dipikirkan oleh Bapak Jokowi. Karena tidak semua yang kemudian dipikirkan oleh Jokowi adalah masyarakat Jawa Timur. Kita tahu sendiri lah secara alamat masyarakat Jokowi ini kan, Pak Jokowi ini kan berada di Jawa Tengah. Sudahlah, tidak usah kemudian ditanya apa keluhannya, enggak usah. Ini kan sebenarnya hanyalah alibi yang kemudian disampaikan oleh Khofifah agar seolah-olah Jokowi menjadi sebuah tokoh bangsa yang kemudian diberintai pendapat-pendapatnya, dimintai berbagai macam nasihat-nasihatnya secara politik gitu kan. Sehingga itu dilakukan dan untuk menjaga ekstensi Bapak Jokowi dan juga sebagai ucapan terima kasih sebenarnya. Jadi ini hanya alibi yang kemudian disampaikan sehingga narasi-narasi yang kemudian beredar selama ini tentang Jokowi, adili Jokowi, berbagai macam peristiwa-peristiwa buruk yang pernah Bapak Jokowi lakukan misalnya, ini hanya menjadi satu ocehan yang kemudian disudutkan pada satu hal bahwa itu hanyalah ucapan-ucapan orang yang kemarin kalah pilpres, itu hanyalah ucapan-ucapan orang yang kalah pilkada. Jangan sampai pada akhirnya kita sampai pada satu titik bahwa memberikan satu kritik atas berbagai macam kondisi permasalahan yang dilakukan oleh seseorang, meskipun dia punya kewenangan, meskipun dia punya jabatan, meskipun hari ini pejabat-pejabatnya adalah orang-orang yang dekat dengan beliau, jangan sampai akhirnya ini dihilangkan dan disudutkan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sakit hati atau barisan kalah dalam kontestasi politik. Jangan gitu. Biarkan kritik itu diterima dan kita menilai bagaimana kemudian hal ini berjalan. Jangan kemudian malah dipotong-potong, jangan kemudian malah dicegah-cegah gitu. Sehingga narasi yang kemudian terus dibangun, narasi yang kemudian terus ditampakkan dari berbagai macam sikap-sikap politik yang tidak disampaikan secara lisan, tapi dilakukan secara sikap, ingin menunjukkan bahwa mau bagaimanapun Jokowi adalah orang yang berpengaruh yang tidak bakal terlindas oleh berbagai macam narasi-narasi yang selama ini telah menunjukkan beliau. Jadi dari hal ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kemudian Ibunda Khofifah, Bapak Ahmad Lutfi ini bukan petugas partai tapi memang petugas Bapak Jokowi. Jadi kalau selama ini kita tidak terima dengan berbagai macam istilah yang marak untuk kemudian dilihat dan didengar bahwa kenapa sih kader-kader yang di PDIP itu menjadi petugas partai gitu, dan itu selalu disudutkan seolah-olah itu buruk gitu. Sekarang ada yang baru nih,
Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa kepala daerah menjadi petugas Jokowi. Padahal presidennya Prabowo, soalnya ke Jokowi. Ini kan repot jadinya gitu. Dan ini terus diagung-agungkan. Tapi apapun itu, kita berharap apa yang kemudian sudah terjadi, retreat juga sudah selesai, kepala-kepala daerah kembali fokus ke masing-masing wilayah, ke masing-masing daerah untuk kemudian melayani rakyatnya, bukan melayani mantan presiden. Saya pikir itu cita-cita saya, yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.